custom. Ya, motor ala retro seperti Harley Davidson ini familiar di Indonesia. Motor standar atau rakitan karya setiap penggemar motor klasik memberikan sensasi tersendiri bagi pemiliknya. Mereka yang punya kesamaan hobi otomotif jenis klasik tergabung dalam berbagai komunitas. Garox MC Indonesia adalah salah satu komunitas motor custom di tanah air. Di edisi Mahajana kali ini, UTV mencoba mengenal lebih jauh tentang mereka pecinta motor custom. Halo sahabat UTV, kembali lagi bersama saya Yoli Andini di program Mahajana. Di episode Mahajana kali ini, saya akan bertemu dengan salah satu komunitas motor custom yang ada di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yaitu Garox MC Indonesia. Nah, yuk ikutin saya untuk melihat aktivitas mereka, bagaimana mereka menjalani kesehariannya, dan mengapa mereka memilih motor custom sebagai hobinya. Berikut ulasan TV sajikan untuk Anda di program Mahajana. Aspal persaudaraan, inilah yang mengantar Mahajana kali ini untuk menemui salah satu penggemar motor custom. Sahabat UTV, sekarang saya sudah berada di rumah salah satu member dari Garox MC Indonesia, yaitu Bang Ari Sunandar. Nah, katanya Bang Ari ini adalah seorang yang menyukai motor custom. Yuk kita lihat-lihat. Assalamualaikum. Salam. Wih, lagi Yes. sibuk nih kayaknya. Iya. Lagi ngapain nih Bang? Baru nyelesaikan satu motor custom. Wih, motor apa nih Bang? Ini motor Thunder 125 cc. Kenapa motor ini dipilih? Yang pertama mesinnya bandel, setelah itu juga untuk minyaknya irit. Jadi ini bisa untuk motor harian nih. Motor custom tapi irit ya Bang? Jadi kita milih-milih juga kalau bahan. Gitu. Kalau yang itu tuh Bang, motor apa tuh? Nah ini nih yang bahaya nih. Kenapa tuh bahayanya Bang? Ini Regal Raptor 350 cc. 2 piston. Yang jelas ini untuk touring, untuk jalan-jalan lah. Kalau yang ini memang dia nggak dipakai untuk harian. Ini jenis apa Bang? Ini chopper, kalau ini bobber. Ini berarti udah modif abis ya? Ini 80% memang semuanya udah berubah nih. Ini malah ini cuman mesin aja yang nggak berubah, semuanya berubah. Kalau 90%. pada saat awal belum dimodif, ini bentuknya kayak mana Bang? Ini kalau untuk belum dimodif dulu dia tangkinya besar, setelah itu juga tampilannya bapak-bapak sih. kita rubah. Muda banget. Benar. Wede. Nah, kita duduk. Ini motor tahun berapa sih Bang kalau boleh tahu? Ini kalau ini tuh 2001. Ini 2001. Ya apa ya? Kalau untuk motor ini sendiri sih sebenarnya tahunnya muda, cuman memang kita modifikasi yang sifatnya tidak menyeluruh, tapi juga tetap menonjolkan mesinnya gitu loh. Paling tangki gitu-gitu aja sih. Ari Sunandar adalah satu penggemar motor custom. Dia memilih motor custom menjadi satu di antara hobinya. Alumni Universitas Maritim Raja Ali Haji ini juga tergabung dalam komunitas motor custom yang kemudian diberi nama Garox MC Indonesia. Kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengannya. Bang, bisa awal pertama kali suka sama motor modif ini, gimana sih motor custom? Awal mulanya sih kalau saya pertama kali main motor custom itu di tahun 2008. Saya main pertama kali 2008. Saya lihat di kultur luar negeri yang memang lagi senang-senangnya untuk memodifikasi atau custom. Jadi saya pikir kenapa enggak di Tanjung Pinang atau di Kepri. Waktu itu udah in sih untuk di Jakarta dan di wilayah kota yang lain. Jadi kita mulailah coba untuk menggarap satu motor. Waktu itu motor tidak salah saya GL Pro. Nah, motor pertama saya untuk digarap itu. Itu Abang yang garap sendiri? Secara konsep saya yang garap sendiri. Setelah itu dibantu sama bengkel custom kita, Yogantaro, namanya Yogantaro Garage. Yogantaro Garage itu dia spesialis untuk memodifikasi motor-motor yang memang normal menjadi abnormal. Kita bilangnya abnormal, kenapa? Karena motor custom memang hampir 90% itu pasti dirubah.
Bang, kalau saat modif motor kayak gini biasanya dapat inspirasi dari mana? Kalau untuk modifikasi motor sendiri, inspirasi pertama yang jelas dari builder-builder yang memang ada di luar sana, ada di Jakarta, ada di Bandung, yang memang mereka juga sudah lama menekuni bidang motor custom ini. Tapi pada saat 2008 abang pertama kali suka nih sama motor ini, di Tanjung Pinang udah banyak belum sih motor-motor custom ini? 2008 masih belum malahan. Kalau kita masih lewat lampu merah masih orang bilang, wis motornya motor apa? Tapi kebanyakan orang bilang kalau motor kayak gini, oh motor CB, motor klasik, motor ini. Padahal enggak, itu motor-motor baru yang kita rubah waktu itu kan 2008, motor standar 2008. Kesannya kan masih baru, ya kan? Udah berubah. Nah itu. Berarti motor baru, abang beli motor baru terus abang langsung modif atau custom? iya. Sayang tuh bang? Ya kita namanya hobi sih. Saya sih memang dari dulu memang suka. Semua yang beroda saya suka. Sepeda saya suka, motor saya suka. Jadi kalau untuk sayang dan tidak sayang sih sebenarnya namanya kecintaan kita terhadap kultur custom itu nggak jadi masalah sih. Bang, pada akhirnya bisa gabung sama Garok MC Indonesia tuh gimana sih ceritanya? Kalau untuk Garok MC Indonesia itu sebenarnya keinginan kita, kelompok kita yang biasa kita nongkrong di bengkel. Waktu itu kita berpikir kenapa nggak kita buat rumah sendiri. Kita buat rumah sendiri yang sifatnya memang lebih kepada persaudaraan, lebih kepada hobi. Jadi kita pikir ya udah kita buat aja daripada kita harus ikutin orang dengan buat kultur baru, bagus kita membuat kultur kita sendiri. Itulah makanya terbentuklah Garok MC. Berarti pertama kali Garok MC Indonesia itu terbangun, abang sama teman-teman abang lah pembangunnya gitu. Iya. Kalau di Garok itu founder itu disebut Fallen Angel. Jadi Fallen Angel itu ada sekitaran 12 orang. 12 orang inilah pencetus awal untuk dibangunnya MC ini. Gitu. Ini motor kalau untuk sekarang abang punya berapa itu bang? Media. Koleksi motor nih. Kita penasaran pengen lihat-lihat. Kalau untuk sekarang sih ada sekitaran 4. Ada sekitar 4. Yang pertama ada Thunder ini, ada Regal Raptor, ada Tiger, ada Honda Scoopy juga. Honda Scoopy? Jadi Honda Scoopy saya memang nanti kita bisa lihat nanti di bengkel. Honda Scoopy-nya memang kita modifikasi dan lebih ke arah mau jadiin super mini. Nah, gitu. Kalau ini super yang gede gitu? Ini super yang gede, kita buat yang mini. Nah, yang bisa digunakan oleh wanita, jadi dia tinggal gas aja, nggak perlu masukin gini, nggak perlu main kopling. Nah, gitu. Bang, ini dua-duanya kan bersih-bersih nih. Ini dipakai nggak sih untuk sehari-hari? Kalau untuk Cuper ini sih nggak dipakai setiap hari, paling ada event nongkrong, setelah itu ada kegiatan-kegiatan MC yang memang kita mau cuperan gitu loh. Kalau ini namanya Cuper, kalau yang ini? Bobber. Jadi kalau misalnya motor custom itu berarti dia punya nama masing-masing? Iya, punya nama masing-masing, punya genrenya masing-masing. Jadi ada biasanya kan gini, ada Cuper, ada Bobber, ada Jauh Style, setelah itu juga ada Low. Ada banyak kultur custom yang memang genrenya bermacam-macam gitu. Tapi kalau untuk bikin motor custom ini bisa dari motor apa aja? Dari motor apa saja sebenarnya. Karena orang Indonesia ini kan kreatif. Saya artinya banyak mengagumi builder atau pembuat motor ini di Indonesia sangat-sangat kreatif karena di Jawa contohnya di Jawa aja ada motor yang memang terbuat dari mesin dompeng. Untuk kapal itu. Iya. Nah, itu dijadikan mesin motor. Gitu loh. Artinya semua mesin dibuat orang Indonesia tuh bisa dibentuk-bentuk. Nggak harus mesin motor. Malahan. Bisa. Motor custom orang Indonesia. Malah hot rod itu kayak mobil mini itu. Itu banyakan dari mesin dompeng itu dibuat. Bang, ini biasanya kalau untuk modif motor kayak gini di mana, Bang? Kalau itu tadi untuk modif sekarang ini kita punya bengkel sendiri yaitu Yogantaro Garage. Itu di daerah di daerah Batu Tiga di belakang situ. Nanti kita ke sana, kita main-main ke sana. Boleh sekarang nggak nih, Bang? Oh, boleh. Kalau mau sekarang kita gerak ke sana sekarang. Yuk, sekarang Oke. aja ya, Bang.
sahabat UTV, sekarang saya dan Bang Ari udah dekat dengan Yogantaro Garage, tempat di mana biasanya anak-anak Garox MC Indonesia modif motor mereka. Yuk kita lihat. Ya Bang, di mana nih? Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang, Yoli dari Masan TV. Kebetulan banget ya Bang. Iya. Lagi pada ngapain nih? Biasa lah. Nyantai-nyantai sore. Hujan nggak tadi di sana? Hujan Bang, ini basah nih. Lagi pada ngapain nih Bang? Biasa, susun agenda kita. Oh, emang sering ngadain agenda gitu ya Bang? Ya, sudah gitu. Bang, mau nanya-nanya dikit dong soal Garox MC Indonesia. Garox MC Indonesia ini komunitas apa sih Bang? Nah, Garox MC ini dari awal kita sepakat untuk membuat sebuah klub yang isinya itu para pencinta motor custom atau motor klasik. Gitu deh. Jadi siapa Bang yang awal mula membangun komunitas ini? Nah, itu dari langsung ke ini. Kasihan Sejarahnya namanya. panjang itu. Langsung ke ini ya. Cerita nggak nih? Cerita nggak? Iya, dia- Cerita dong. Masalahnya apa ya? Jatuh bangun sih. Dari awal klub yang lain ya. Jadi kalau sekarang ini ya tinggal yang orang awal mula itu udah nggak banyak lagi, paling tinggal berapa ya? 6. Tinggal 6 orang aja. Gugur di pertempuran. Nah, dari berapa? 13 tahun. 12. Dari 12 orang. pendiri. Dan Pendirinya. 13 pendiri pada akhirnya cuma 6 yang bertahan ya Bang? Iya. Garox itu penamaannya dari apa tuh Bang? Garox gitu kan agak nggak Unik pernah ya? didengar, iya unik gitu. Kok senyum? Dari apa yang terlihat sekarang ya? Kalau Garox itu sebenarnya awal mulanya kan dari nongkrong kita di bengkel, garasi motor Rongso. Karena dulu waktu keluar dari sini pasti motor dalam kondisi belum dicat, kondisi yang masih plat. Nah akhirnya kita bersepakat bahwasanya Garox itu garasi motor Rongso. Nah untuk finishing dan segala macam biasanya kita kerja ke tempat lain. Akhirnya kita bersepakat untuk buat, kenapa nggak kita jadikan satu jadi MC Motorcycle Club yang sifatnya persaudaraan, satu hobi ya, yang memang isinya fun saja lah. Oh, ke awal mula berdiri tahun berapa tuh Bang? Nah, coba Cip. 1 Juni 2016. 1 Juni 2016 Kita udah Garox jalan 5 ini. tahun. Oh, udah 5 tahun. Bang, di Garox ini nih siapa-siapa aja sih Bang? Isinya anggotanya gitu Bang? Banyak sih Kak. Terdiri dari Valen itu ibaratnya pendiri. Oh, Valen Ada itu Denny pendiri. Panjaitan. Hmm. Habis itu setelah dari Panjaitan ada pengurus-pengurus lain lah. Contohnya kayak sekretaris, chief commander, chief official. Chief Commander itu tuh apa Chief tuh Bang? commander itu bagian dari wakil presiden. Wakil presiden, Iya. berarti presiden itu tuh adalah ketua, komunitasnya. Ya, betul. Ketua komunitas itu Mas Yanto ya Mas? Ya. Oh iya. Berarti Mas ini yang benar-benar dari awal membangun Garox MC Indonesia. Dan kawan-kawan lah. Dan kawan-kawan. Tidak buat sendiri. Kalau misalnya ada nih orang yang mau gabung dalam Garox MC Indonesia, itu syarat-syaratnya apa aja sih Bang? Yap. Cepet. Soalnya satu yang jelas dia ada rasa persaudaraannya satu. Kedua mempunyai motor custom atau motor klasik. Media. Custom klasik dia. Oh, berarti motor harus punya motor custom atau klasik. Klasik, ya. Kalau untuk di bengkel ini sendiri Bang, semua jenis motor bisa di custom atau hanya misalnya motor ini aja nih, misalnya motor gigi yang ini nggak bisa, atau semua motor bisa dijadiin motor custom? Semua bisa. Semua bisa. Oh, jadi semua motor itu bisa dijadiin motor custom. Iya. Bang, kegiatan dari Garox MC Indonesia ini apa aja sih Bang? Banyak sih. Kita juga peduli lingkungan pertama kan. Iya. Juga peduli sesama anggota. Setiap ada event dari saudara-saudara kita yang lain, contohnya di klub-klub tetangga diundang, karena kita wajib datang. Dan juga saling menghargai, jadi Sama bansus-bansus Bagus. membagikan rezeki Iya, sama orang betul. yang mampu. Kalau sebelum pandemi Bang, kegiatan rutinnya apa tuh Bang?
Kami biasa riding. Riding itu kayak touring gitu ya Bang? Iya, Itu sebulan bisa berapa kali atau tertentu aja, misalnya kalau bisa gitu? Kalau kemarin sih ada jadwalnya Kak, sebulan sekali. Tapi kalau sekarang ini kita seminggu sekali. Kopdar namanya. Jadi kumpul sama-sama gitu, ketemu yang udah lama-lama nggak aktif, ketemu lagi, kumpul bareng, ngopi segala macam. Bahas apa aja lah pokoknya di situ. Jadi paling kalau untuk touring itu paling dijadikan satu momen ada namanya sebelum jadi member tetap yang biasa kami bilang live member. Ya, live member. Sebelum jadi live member tuh ada namanya teman-teman yang masuk ke Garuk kita jadikan prospek dulu. Nah, prospek. Nah, jadi sebelum diangkat jadi live member itu jadi atributnya belum full. Dia bisa keluar kapan saja, tapi untuk menjadi anggota inti atau member inti yang kami sebut live member tadi itu, nah mereka itu kita syarat utamanya itu harus touring sejauh jarak yang kita tentukan gitu. Kalau sejauh ini touring terjauh yang pernah dilakukan Garox MC Indonesia tuh kemana Bang? Sumatera. Ke Sumatera. Itu siapa aja yang kemarin sempat ikut touring ke Sumatera? Dia cuman perwakilan satu orang. Oh, perwakilan satu orang, terus dia ikut komunitas lain gitu ya Bang, atau gimana? Dia kalau komunitas lain sih enggak, artinya dia harus menyelesaikan kewajibannya untuk riding sendiri, riding solo. Solo riding berarti ya? Ya. Oh, itu dari Tanjung Pinang? Dari Tanjung Pinang langsung menuju Sumatera. Bang, sejauh ini Garox MC Indonesia itu udah ada di daerah mana aja Bang? Kalau untuk chapter itu kita sudah bangun di Tanjung Uban. Setelah itu ini yang masih dalam masa prospek ini kayak Kijang, Tanjung Pinang, Batam. Kalau dari prospek sampai akhirnya bisa jadi live member kayak abang-abang di sini, itu berapa lama biasanya? Untuk press aja itu mau 10 tahun kan? Itu nggak ada apa, tak bisa ditentukan. Oh, nggak bisa Saya ditentukan. Cuman paling Ya, lama dari- ibaratnya 5 tahunan lah. Paling lama 5 tahunan. Kalau abang kemarin berapa tahun Bang dari prospek sampai Saya akhirnya bisa 1 jadi tahun. live member? 1 tahun. 1 tahun proses. Dalam hal itu kayak kita ibaratnya mau masuk ke sekolah inilah, jadi kita harus diuji dulu Ya, kan. pulang dari prospeknya lagi, ya, kita kompeten dinilai apa enggak gitu. pertama persaudaraan, respect kita, solidaritas kita, segala macam. Pokoknya kita harus gimana ya, kayak berpikir manusia tuh harus tinggi lah di situ. Nah, contohnya kayak pas jalanin prospek, saya jalanin semua dan saya lolos pas pengangkatan di tahun 2017. 2017. Ya, saya masuk di tahun 2017. Berarti pada saat Garox buka tahun 2016, Mas langsung daftar ya? Nggak daftar, saya bukan contohnya daftar, ibaratnya pengen Langsung lah, gabung. pengen gabung gitu, tapi kan harus diuji dulu gimana saya ini orangnya gimana kan, nggak asal langsung masuk atau segala macam. Jadi saya diuji 1 tahun dulu gitu, saya jalanin semuanya, pas pengangkatan ya saya lolos. Apa yang membuat abang pengen gabung sama Garox MC Indonesia? Saya menambah persaudaraan, hobi. Berarti yang modif-modif motor custom ini abang ya Bang? Iya. Sendiri. Kalau ini sendiri. Abang sendiri, yang mana Bang? Yang ini nih? Ah, Semuanya tuh ya Bang? semua ini semua jadi sendiri. Kita kan seorang Elpres lahir semua motor Wih, klasik. Builder, Presiden si deh. tangan besi. Iron Man ya. Kalau pandai besi nanti dia buat samurai. Mas Yanto, biasanya kalau misalnya modif motor custom gitu, dapat inspirasi dari mana? Kebanyakan sih itu permintaan dari dari ownernya. Oh, berarti bisa request. Kayak gitu Cuman kalau dari Mas Yanto sendiri kan nanti bisa kasih arahan bagusnya gimana gitu. Berarti yang custom, berarti bisa sesuai request dari ownernya, tapi Mas Yanto yang ngerjain. Iya. Biasanya kalau dalam satu motor, itu berapa tangan Mas yang ngerjain? kalau di sini satu tangan sih. Mas Yanto yang ngerjain sendiri? Iya. Satu motor bisa makan waktu berapa lama? Oh, tergantung. Gantung mood. Tergantung. Tergantung. Ada yang Inspirasi cepat, jalan. ada yang lambat. Biasanya buat lambat tuh apa Mas? Hah? Aduh jujur ya. Mas,
semua motor itu bisa di custom ya Mas? Bisa. Itu Beda. saya ngelihat motor Scoopy baru, belum dilepas plastik lagi. Iya. Mau di custom tuh Mas? Iya itu mau dibuat sespan. Sespan jenisnya. Biar bisa satu Tambahan keluarga. roda 3. Oh, kalau Mas, kalau custom motor itu tuh kayaknya ada jenisnya dan nama-namanya ya? Ada kategori masing-masing. Ada. Itu apa aja sih Mas? Aduh, banyak nih. Ada Kok taksi lah, disebutin? ada taksi Cuman dari kalau di motor. sini tuh kebanyakannya lebih ke chopper. Oh, ke Chopper sama bobber. Kalau yang kayak Jepster itu kayaknya di sini agak kurang. Kalau untuk di tahun 2021 yang paling banyak peminatnya? Sama-sama lah bilangnya. Nggak tahu. Yalah. Kalau kami sih minatnya tetap ini aja sih. Cuparnya. Lain nggak tahu. Mas Yanto, tujuan dari dibangunnya Garox MC Indonesia ini apa? Ya, tujuannya sih sebenarnya untuk persaudaraan, saling silaturahmi, cari pengalaman. Apa namanya? Tujuannya itu apa? Yang pertama adalah memperkuat persaudaraan, menyatukan silaturahmi, menggabungkan hobi kita di tempat yang sama, di wadah yang sama. Karena bagaimanapun kalau kita udah main motor, pasti malas kalau sendiri-sendiri. Nah, kalau lebih enak kan kita sama-sama bisa sharing, sama-sama bisa saling istilahnya. Kalau kawan-kawan ada yang kurang onderdil apa segala macam, kita bisa sharing di situ. Ini jadi wadah kita sharing, sama-sama belajar tentang bagaimana ngurusin motor custom itu seperti apa, mungkin seperti itu. Apa harapan abang-abang semua nih untuk Garox MC Indonesia? Harapan. Lebih banyak Iya. chapter. Banyak chapter. Lebih banyak chapter. Kalau sekarang chapternya ada berapa banyak? Bang? Udah baru 2. Ya itu yang progress. Kalau Progress harapannya sih, kualitatif 3. oh yang dedikasi 1. Harapan sih besar sih Kak. Apa aja? Menambah chapter yang jelas ya Asia lah, mungkin sebagai dunia segala macam lah buat yang bisa bawa nama kita. Oh iya, sedikit informasi juga. Kita kan sudah tergabung di dalam grup biker Asia. Oh, Jadi di situ ada Myanmar, ada Malaysia, ada Singapura, Thailand. Nah, kita adalah salah satu perwakilan dari Indonesia untuk masuk ke dalam grupnya chapter biker Asia. bener Mas. Orang lebih banyak member, lebih banyak kawan, lebih banyak saudara kan. Otomatis yang pertama kita pengen lebih banyak chapter, banyak lebih bergabung ke Garox MC Indonesia. Kita bisa punya saudara di mana aja. Kita punya banyak wawasan tambahan dari teman-teman yang mungkin bakal bergabung. Dengan situ kita mungkin bisa memperbaiki apa yang kurang dari yang ada sekarang. Mungkin gitu. Kalau untuk Mas Yanto sebagai presidente ya Mas, sebutan ketuanya, apa nih harapan Mas Yanto? Sebenarnya intinya kami tuh inginnya orang tuh tahu di Capri ini ada klub motor MC Yang basicnya memang persaudaraan. Kita ingin kasih tahu keluar bahwasanya kita ada MC lokal yang memang bisa sampai saat ini punya prestasi sampai ke tingkatan se-Asia Pasifik. Tepuk tangan untuk Garox MC Indonesia. Sahabat UTV, berkumpul bersilaturahmi dalam berbagai hal dan kebiasaan adalah ciri khas manusia bebas. Tetap saksikan terus Mahajana episode selanjutnya. Sampai jumpa. Garox forever. Garox!